Nanti tinggal dimasukkan, kita kasih keju di atasnya. Kalau dia kurang meleleh, masukin microwave sebentar, dia akan meleleh. Wah, pasti keren. Begitulah masak yang sebetulnya sederhana. Sudah semakin mengembang. Ya, ini kelihatan sudah semakin mengembang. Tapi ini masih keras nih. Masih jauh dari matang. Kalau dipotong udah terasa empuk, kita makan udah enak. Sedangkan kematangan mie itu juga amat tergantung dari selera yang mau makan. Ini masih beberapa saat lagi ini belum, teksturnya belum mengembang. Membuat mie bahan dasarnya adalah tepung yang tadi saya katakan, tepung high protein lebih bagus, telur, garam, dan air. Hanya 4 itu aja. Air yang sebetulnya yang membedakan mie itu akan awet atau tidak. Kalau kita bikin mie pakai produk air mineral, yang Anda harus mengerti adalah air mineral itu mengandung mineral. Udah pasti ada zat besi. Zat besi kalau ketemu air dan diproses menjadi sesuatu, dia akan terjadi oksidasi. Oksidasi atau bekarat. Warnanya jadi genit, jadi hitam, jadi lebih coklat atau apa. Sama kalau kita potong apel dibiarkan warnanya jadi hitam, jadi coklat. Ya itu oksidasi. Masak nasi kadang-kadang di rumah dibiarkan besok kuning, itu proses oksidasi. Tapi kalau menggunakan air yang hanya H2O, bukan air suling ya, banyak produk sekarang yang H2O, yang apalagi air reverse osmosis, itu udah pasti lebih bagus. Dia tidak akan terjadi oksidasi dan bisa awet lebih lama. Kalau Anda beli sayur yang namanya tauge kan nggak pernah lama itu, biasanya cepat layu, cepat kuning. Nah, begitu beli tauge baru, bilaslah dengan air, misalnya Amidis, itu air reverse osmosis. Itu bukan air suling, air yang sudah difilter, sudah dihilangkan semua mineralnya. Sehingga kalau dihitung, mineral yang tersisa hanya H2O dan paling tinggi 2 ppm. ppm itu part per million. Berarti ada partikel di luar H2O itu hanya 2/1.000.000. Jauh pisan, nggak akan bisa kehitung 2/1.000.000, nggak akan kelihatan sama mata. Nah, sudah sedikit mengembang. Ini akan saya masukkan untuk dibuat dengan bumbu tom yum. Kalau masih utuh ngangkat sekaligus ya, asik. Bentar, break dulu. Kebetulan datang tamu, kita belum buka untuk umum, tapi mau makan mie ya udah kita undang aja. Jadi yang dimasak tidak mau bajir. Ini yang saya gunakan bumbu tom yum. Jadi rasa tom yum. Saya akan masak satu lagi yang akan saya beri taste. Pakai butter dan mozzarella. Asin manis tom yum. Kamu sebelah sini duduknya di meja baba, kursi pengantin. Tuh kan, masaknya seorang satu. Mangga disobian. Secomot. Ya ampun. Ini 3 porsi pasti banyak sih. Ada satu lagi nanti yang saya masak pakai bagian beli mie, saya nggak bisa masaknya gitu. Jadi saya ajarkan. Paling mudah masak mie itu. Yang penting airnya cukup banyak, didihkan, masukkan, aduk-aduk, that's it. Ini yang ukurannya besar yang seperti spaghetti. Tuh, semakin mengembang. Ini pun kalau diambil dia belum empuk, belum bisa dikatakan matang. Tuh, masih keras. Jadi untuk membumbui mie itu apapun bisa. Tidak ada yang dikatakan ini yang paling benar, tidak ada. Semua adalah selera. Tapi yang pasti jangan salah. Misalnya kesalahan utama adalah ketika kita masak mie, kita anggap seperti mie instan. Air yang dimasukkan mungkin hanya 1 gelas, dia nggak suka terlalu banyak. Begitu dimasuk, wah lembek semua, jadi lengket semua, malah nggak matang.
malah jadi nggak jelas rasanya. Dia harus bisa mengambang, dia harus ada waktu untuk melepaskan tapioka yang nempel itu, baru tinggal mie yang dimatangkan. Itu yang enak. Mie yang menggunakan telur otomatis akan perlu waktu lebih lama untuk mematangkannya. Apalagi kalau bahannya adalah yang seperti untuk ramen atau fettuccine atau buat lasagna, itu biasanya adonannya mengandung telurnya jauh lebih banyak. Bisa sampai 6 butir per kilogram tepung. Kalau ini kan hanya 3. Gitu. Dan menggunakan telur ayam asli. Bukan seperti perasa telur yang kita jumpai kalau kemasan-kemasan itu kan bahannya tepung terigu dan perasa telur. Nggak pakai telur, dia sebetulnya pakai bahan kimia yang rasanya seperti mendekati ke telur, yang tidak dibuat dari telur juga sih. Semakin kita teliti terhadap makanan-makanan kemasan, nanti kita akan tahu apa sih yang membuat kita sehat dan apa yang membuat kita sakit. Masih belum juga. Lama ya masaknya, emang iya. Tapi nanti kalau misalnya masak mie yang kecil ini, selama ini dimakannya dia lebih empuk, tapi nggak akan sampai hancur buyatak, nggak, karena dia tetap pakai telur. Tapi kalau dimasak mie-nya sampai lembek terus bekas nggak jelas, itu biasanya tanpa telur atau mungkin hanya pakai pewarna telur. Mie-mie yang memang ada yang menjual mie tanpa telur yang mudah, yang memang untuk menekan kos. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Sudah mendekati, tapi ini kalau di bahasa Italinya yang masih disebut al dente. Teksturnya kalau dipencet, tengahnya masih ada putihnya. Karena belum matang semua ini. Tuh, masih keras sekali ini, ditekan-tekan juga. Kalau udah matang pasti putus. Tuh, dalamnya putih. Di situ ada kulit pangsit juga. Mungkin session berikutnya saya akan buatkan bagaimana membuat pangsit. Sesudah sesi ini pun ada nanti bagaimana membuat mie supaya, atau kalau kita ada mie berlebih mau kita awetkan dan tidak rusak, caranya bagaimana nanti akan saya ajarkan. Jangan malu-malu, Bu. Kalau mau dihabiskan juga boleh loh, kalau bisa gitu. Kalau bulat pakai ini, kalau kotak pakai pisau aja. Akhirnya masak mau kayak gimana? Enak. Nambah lagi tuh. Karena dia sudah matang, maka akan saya angkat. Mie tadi dipegang-pegang, mentahnya juga akan dipegang tangan. Airnya sudah semakin lengket karena dia acinya kan lepas ke sini yang saya katakan tadi. Nah, butternya akan larut di sini. Lalu ini saya akan kasih shredded mozzarella. Dan akan saya masukkan ke microwave sebentar. Tuh, ini kalau dimakan kan, this is Italian. Kalau di kita biasanya yang begini suka ditambahin lagi, udah pakai mozzarella gini masih dikasih lagi bikin wangi, pakai parmesan, pakai segala. Nah, kalau buat saya sayang kalau mozzarellanya ini dikasih parmesan, rasa mozzarellanya hilang. Oke, ini akan saya suguhkan kepada tamu yang akan nyoba. Ya, kamu nyoba yang ini, yang pakai butter and mozzarella.
Kalau makan mie yang baru jadi panas dimakan masih enak itu biasa. Tapi kalau udah dingin masih enak. Ini kan udah dingin sebetulnya tuh. Akhirnya kembali lagi pada kita, selera kita sukanya yang asin, yang manis, yang segala gitu. Kita kan emang suka yummy ya. Iya. Udah muter kemana-mana ya tadi. Mie-nya ini, Iya. iya, di mana-mana ada. Di supermarket, di pasar, di beberapa dari mulai kios pinggir jalan sampai ke hotel, restoran ya banyak yang pakai mie juga. Karena kita punya kualitas yang kita ajarkan pada semua orang. Tapi semua orang ketika belajar, ini rahasia yang dirahasiakan. Masuk ya, lihat sendiri. Tetap mereka suka rahasia yang dirahasiakan. Orang semacam begitu tidak akan bisa maju. Karena apa? Dia menganggap bahwa ilmu itu untuk dijual. Mengajar itu kan memanjakan jariah. Iya. Kita dapatnya kan banyak dengan begini ya. Makanya saya buat video nanti dibagikan semua orang, silakan aja.